ibu cuma pengen kamu kuliah kelar, sama bapak pengen kuliah kelar gitu. Nah pas perdebatan itu gue bilang sama nyokap gue, Bu, sekarang yang ibu harapin apa sih dari aku lulus kuliah dapat kerja gitu ya. Sekarang ibu lihat nih teman-teman ibu yang ibu banggakan, yang selalu ibu bandingkan dengan aku, gue bilang gitu. Mereka lulus kuliah pun gak langsung dapat kerja. Sekarang lihat anak ibu nih lagi kuliah, ada pekerjaan yang tidak terlalu menyita waktu kuliahnya. Ya oke lah, bayaran waktu itu 500.000 sampai 850.000 sebulan. Seenggaknya gue bisa hidup dan jajan pakai duit gue sendiri walaupun kuliah masih dibayarin. Seenggaknya gue bensin, gue pengen jajan ayam kampus lagi. Maksudnya ayam yang ada di kampus gitu kan. Ayam itu udah bisa pakai 800.000 nombok dikit tuh. Emang opening lu gitu ya? Iya, emang kita tuh openingnya tuh nggak ada kayak 5, 4, 3. Aduh, itu udik tau nggak? Lu nyari ada ASMR-nya gitu openingnya. Iya. Ini habis ini bagian itu bakal diklip terus di audionya doang anjing. Ada apa dengan Pasta dan Wilson ya kan? Aduh anjir. Ya, ini udah kedatangan tamu agung ya guys ya, Bro Pasta. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Sorry, bukan tamu agung ya, Bro Pasta aja. Yogi. Kalau Agung kan Tencent Esports Manager Indonesia gitu. Bukan, Pasta tuh udah mau merit, jokesnya sudah mulai menyesuaikan. Sudah mulai bapak-bapak. Tidak, tamu agung ya Bapak Agung Caniago. Berarti ini tamu Yogi ya? Tamu Yogi. Tamu Yogi. Enak ya. Ini impian ruang podcast gua sebelum gua ngebuat Let's Talk with Bro Pasta. Jadi maksud Anda saya meniru Anda? Enggak, impian. Menginspirasi. Ya udah, untuk itu saya akan mewujudkan impian Anda, ruangan ini buat Anda. Andai gue sekaya itu ya. Wow. Ya, gimana Pas? Ruangannya aja apa sama rumah-rumahnya juga? Enggak, rumah-rumahnya Bang. Biasanya kan kalau orang berbuat baik itu enggak boleh setengah-setengah. Enggak. Orang baik yang tidak berbuat setengah-setengah itu orang kaya. Saya belum kaya-kaya banget. Udah kaya. Udah jangan dibahas. Ntar Dirjen Pajak datang, Bos. Itu omongan balik layar. Iya, itu udah omongan balik layar ya. Ini udah pusing-pusingnya itu udah biarin lah ya, udah lewat. Oke. Nah, gimana Pas? Apa kabar? Alhamdulillah, itu pertanyaan keempat yang Anda tanya ketika saya sampai sini. Itu kan basa-basi podcast. Biar berasa tuh kita belum ngobrol di belakang layar. Tapi enak banget anjir ada di sini tuh. Iya, enak banget. Enaknya gimana sih, coba jelaskan ke yang ada di rumah gitu. Enaknya tuh suasananya. Enaknya sampai gitu kayak Anjing. Nah, gue ini kedatangan seorang tamu dari game sebelah, ya game yang gue case juga, PUBG Mobile. Ini udah front name-nya ini, guys. Alhamdulillah. Padahal sebelumnya Anda front name-nya tuh di Dota 2 ya. Apa? PUBG Mobile singkatannya apa? Pasta Unknown Battleground. Sebuah bold statement ya dari seorang Pasta. Ternyata orangnya memang seperti ini, guys. Tidak. Bercanda, cuy. Bercanda ya. Saya kira serius juga nggak apa-apa sih. Lah, karena menurut gue masuk akal banget. Enggak. Jadi gue di sini kita bakal mengesampingkan e-sportsnya. Kita bakal ulik tentang elu, Pas. Wow, apa yang mau diulik tentang gue, kehidupan gue yang kurang menyenangkan ini? Gue yakin kehidupan lu tuh menyenangkan. Gue yakin banyak orang yang nggak tahu, atau mungkin semua orang udah tahu kali ya. Pasta tuh sebenarnya manusia apa bukan? Apa sih Pasta itu sebenarnya? Saya sebenarnya adalah makhluk. Ayo, lucu nggak nih? Lucu nggak nih? Kalau nggak lucu simpan udah. Makhluk dari rahim ibu saya. Oke, itu fakta ya. Itu fakta. Ini adalah opening segmen. Ini nge-vape boleh ya? Boleh Mas. Mau yang lain juga boleh Mas. Jangan. Jangan ya. Ini kan gelas Gel Hive doang, isinya belum tentu. Isinya air putih guys, air putih. Betul. Tapi air putih kan ada banyak macamnya tuh. Lu jangan bilang air putih. Apa? Air bening. Air mineral. Nah, udah itu air mineral udah pasti, ini air minum ya. Nah, Pas. Kita tuh pertama kali ketemu kapan nih? Kayaknya waktu lu masih di Revival enggak sih, yang masih di Green Lake? Iya, itu di Green Lake awal ketemu. Kan join lu project bareng sama Revival dulu. Apa ya kan? Itu ya? CS ya? Ya bukan, maksud gue yang awal-awal setupnya Revival buat broadcast kan lu juga ngebantu segala macam. Zaman-zamannya Revival tuh nggak cuma broadcast tapi mereka punya tim e-sport juga. Yang ada si Asterik juga join kan waktu itu. Emang iya? Gue pernah Asterik datang doang kali. Alessa tuh yang macam-macam. Oh iya, Alessa. Astaga, sorry maksud gue. Yang waktu di Green Lake kan, yang lawan lantai paling atas kan tuh. Iya. Alessa sorry, bukan. Tapi kita ingin mundur lebih jauh dari itu. Wah, jauh sekali. Anda tuh lahir kapan? Jauh banget tuh. 8 September 94.
Ah, masa lu 94 bukannya lu 74? Jadi tatuain dong kan. Lu bagus. Bagus dong, berarti lu awet muda gitu loh. Alhamdulillah. Awet mudanya enggak apa-apa. Makin deket ajal itu. Iya anjing. Makin berasa ya makin deg-degan. Tapi lu pertama kali kan pasti lu sekarang udah di dunia e-sport cukup lama lah ya. Kayak lu udah berkecimpung, lu udah tahu luar dalamnya, bisa dibilang lu salah satu sesepuh lah. Tapi lu pertama kali kenal game itu apa pas? Dari SMP. Apa yang mengenalkan lu ke dunia game? Run online. Apaan tuh? Run online, MMORPG. Sama kayak RF. Itu benar. Game pertama lu itu langsung run online. Langsung game PC? Iya, game PC. Nggak main PS1? Oh, kalau PS main, cuma nggak terlalu sering main. Paling kayak zaman dulu di Nintendo zaman dulu tuh yang colokannya masih ada yang pistol segala macam. Iya, yang gitu. nembak bebek terbang. Betul, nembakin kayak gitu. Gue main gitu, konsol kayak gitu gue main. Itu lu punya apa lu mainnya di rental? Punya. Alhamdulillah bokap gue waktu itu berkecukupan ya. Jadi bisa beli Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Karena gue dulu Nintendo nggak punya yang itu. Gue mainnya langsung PS1 dan waktu gue main PS1 tuh PS2 udah keluar. Jadi agak ketinggalan gitu loh. Gue Nintendo main, PS1 main, PS2 main, PS3 gue nggak beli. Gue udah nggak main konsol waktu itu. Yang main konsol tuh adek gua. Terus PS4 alhamdulillah bisa beli juga. Bokap gua masih alhamdulillah bisa masih aktif gitu. Masih bisa aktif buat cari kerjaan. Tapi yang mengenalkan membuat lu game addict itu justru game PC. Run online. Main game konsol tuh biasa aja. Main game konsol biasa aja. Lebih sering main game PC aja yang gua cari tuh waktu itu yang hampir sama kayak yang di Nintendo yang tembak-tembak. Apa sih? Gua lupa namanya yang game PC lu kayak ada di tengah-tengah gitu, ada musuh datang tinggal nembak-nembakin doang. Game apa itu? Ada game PC kayak gitu. Cuma itu nggak online. Oh, kayak game offline gitu. Itu kayaknya bawaan dari game Nintendo bawaan PC-nya. Kayak mini clip gitu ya game gitu dah. Gua mainin yang model-model kayak gitu. Zuma kali yang lu mainin tuh kan Bukan, di tengah terus nembak-nembak anjir. Itu kan kodok mic gitu doang. Nah, berarti lu main run online. Itu gua run online main. Mainnya apa di warnet? Di warnet. Gimana ceritanya lu? Zaman SMP tuh di warnet. Perkenalan lu ke game itu langsung dari warnet? Iya, dari warnet zaman SMP. Pas gua di SMP yang kedua, karena kan gua SMP 2 kali. SMP pertama gue itu kelas 1 di Asadah, dekat rumah gua juga. Terus kelas 2-nya gue pindah ke Tugalan 139. Nah, di situ pas di Tugalan baru gue mengenal yang namanya tuh game PC dari teman-teman gue. Dajal berarti teman-teman zaman dulu. Dajal berarti itu teman-teman. Ya berdampak baik sih ke gue. Iya sih ya, untung berdampak baik ya. Ya alhamdulillah itu dia. Terus gitu. Main di warnet, main run online itu edik banget itu gue. Seedik itu sampai dulu kan zaman gue sekolah SMP kan belum boleh bawa motor ya. Kelas 2 tuh masih dianterin. Nah, bokap gue tuh dulu punya tim kan, bokap gue arsitek. Oh, gue kira tim e-sports. Dong. Tidak segaul itu dong bokap gue. Gokil, main apa bro? Gak sehebat itu dong. Bigetron ya? Bukan dong. Apa? Pokoknya punya tim buat arsiteknya lah, yang tukang gambar segala macamnya. Tiap pagi tuh dianterin sama anak buah bokap gue lah jatuhnya. Dianterin tuh ada satu yang gue bilang, anterinnya sampai kelurahan aja mas ya. Kenapa? Gak apa-apa, ntar dijemput temen, gue bilang kayak gitu. Tapi jangan bilang bapak nih, gue kasih duit 10.000. Bentar, ini buat berangkat sekolah? Buat berangkat sekolah. Pas berangkat sekolah lu mintanya anterin sampai situ ya, sampai kelurahan deket dari rumah kecil gua Anda sudah belajar nyogok ya? Wah gila. Wah keren. Wah, gila sih. Dia ngomong 10.000. Bader banget lu anjing. Dia bilang ke bokap gue ya, nggak dilaporin. Oh, berarti bukan cepu. Bukan cepu, aman. Berarti abis dianterin sampai kelurahan, dijemput teman lu, belok ke warnet. Tentu tidak ke sekolah. Nggak dijemput teman gue, speak doang itu. Sebenarnya dari turun di situ, di dekat kelurahan dekat rumah gue itu ada satu warnet. Oh. Jadi udah tinggal masuk ke jalan. warnet doang, iya. Wah, gitu. Itu SMP tuh. SMP. Anjing bandel banget bangsat. Gila. Wow. Seberapa sering lu melakukan hal itu? Itu nggak sering sih, karena kan gue masih mikirin juga. Jadi gue ngeliat absensi gue, masih selamat berapa kali nih baru cabut kayak gitu. Anjrit. Tetap memperhatikan absensi. Lu tetap cerdas ya, nggak apa namanya, nggak ceroboh gitu ya. Betul, jangan sampai ketahuan bohongnya kan. Betul. Bandel juga harus pinter. Iya, lu bohong itu nggak, orang yang bohong itu orang pinter cuy. Betul. Bukan orang bodoh, dia sudah memikirkan one step further kan. Terus akhirnya lu main warnet. Nggak, gue penasarannya, apakah akhirnya ketahuan nggak tuh? Ketahuan. Ada itu kan daerah rumah gue kan daerah Pondok Kelapa kan. Itu di kelurahan itu ada yang namanya medical. Medical itu
bukan tempat berobat ya gara-gara ada mediknya enggak. Tapi emang kayak daerah perkantoran kecil gitu, ruko-ruko buat perkantoran, ada warnet di situ dan area medikalnya tuh biasa dipakai sama orang-orang kalau pagi itu buat jogging. Buat jogging. Om gua ada jogging di situ. Om gua ada jogging, wah anjir ada om gua lagi. Gua ngumpet dekat warung. Jadi depan warnet itu turun set ada warung gitu. Dan biasanya warnet pagi itu belum buka karena warnet zaman dulu misal setengah 6 atau jam 6 tuh tutup. Tutup setengah jam buat bersih-bersih, habis itu setengah 7 buka lagi. Gue lupa tutupnya tuh jam 6 atau setengah 7 lah. Pokoknya tutup setengah jam buat dibersihin terus habis itu baru buka lagi. Nah, waktu lagi nunggu dibersihin itu kan udah pada ngantri di depan tuh ada yang pakai baju sekolah lah segala macam, ada abang-abang juga dan lain-lainnya. Tiba-tiba ada yang jogging, om gue lewat, gue lihat, om gue lewat nih, om yang dekat banget sama keluarga gue gitu. Ya udah, terus gue ngumpet di warungnya, nunduk kayak deket etalase warung. Ngapain dek? Ini bu mau nyari apa? Terus mau nyari jajanan, padahal cikinya di atas gitu, ke bawah aja kayak gitu. Emang om lu jauh apa deket? Ya pasti ngelewatin warung itu kalau jogging. Oke. Pasti ngelewatin warung. Wah itu udah berarti. Gue kira nggak ngeliat kan, ya udah masuk warnet, cucuk masuk, terus main. Tiba-tiba jam 9 kurang om gua depan bareng sama nyokap gua buka pintu. Gi ketahuan lagi gitu. Pulang. Iya. Matiin billing, pulangnya udah pasti, itu hati tuh langsung melengos gitu. Deg-degan aja udah itu udah. Ya langsung kayak lu jadi manusia terkecil di dunia tau gak sih? Waduh ya udahlah ketahuan. Kena. Habis itu yang nganterin setelah itu udah bukan bawahan bokap gua lagi, bokap gua sekolah. Yang tadinya nganterin kruk sekarang lordnya yang nganterin langsung ya. Langsung udah nggak ada tuh ya. Developer yang nganterin. Developer. Publisher langsung publisher. Bukan lain-lain lagi. Wah anjrit. Wah lu bandel banget sih. Zaman dulu tapi. Oh lu ngiranya kayak ini om gua nggak ngeliat lah ya. Ya nggak mungkin ngeliat lah. Kalau ngeliat kan pasti negor langsung. Ternyata ada niat di balik. Ternyata dia lebih pinter dari lu. Terus habis itu dari situ lu udah nggak pernah bolos lagi? Mengurangi. Masih ada celah ya? Waktu itu diantrinnya tetap sampai sekolah. Cuma kan gak nyampe gerbangnya kan karena macet. Diantrinnya paling sampai gang sekolah doang. Terus gue lihat pura-pura jalan ke sekolah, saat ngelihat bokap gue udah lolos nih saat nyari warnet deket sekolah. Nah kebohongan kedua lu ini ketahuan juga nggak akhirnya? Wah itu tidak pernah. Oh tidak pernah. Aman. Berarti tapi karena tahu dong. Sampai sekolah. Tapi bokap lu ujung-ujungnya tahu nggak? Enggak sih. Berarti ini adalah kejujuran pertama lu. Kalau bokap gua nonton. Kalau bokapnya, kalau bapaknya Yogi nonton, nah ini emang. Wah. Kalau bokap gua nonton. Wah. Semoga tidak nonton ya. Gak taunya bapak sudah tahu dari dulu. Tapi aman sih alhamdulillah sih. Iyalah ujung-ujung. Yang penting kan naik kelas. Ya nggak penting nggak sampai ngeganggu banget. Betul, lah ya. yang penting nggak ganggu banget. Dan lu dari main run online itu main MMORPG itu sama teman-teman lu. Gua nggak tahu sih game itu game apa. Itu run online persis banget. Kayak gue pernah denger, cuman gue run online itu yang modelnya jadi lu kalau bikin karakter lu pilih 4 kampus. Ada MP, PH, SG. Kayak gue pernah denger, cuman gue nggak main deh. Iya, kayak soalnya itu familiar banget di masanya ya, di masanya. Developernya apa? Lito, bukan kan? Aduh, gue lupa. Udah lama banget soalnya. Dari situ lu game apa lanjutnya? Habis itu gue nyembaring kayak misal runnya lagi patch gitu, maininnya CSGO CS 1.6 sih ya 1,6 tuh main sama anak-anak warnet, taruhan billing sejam. Ini semua waktu SMP? Gue tuh SMP run. Kalau zaman SMA gue tuh udah nggak main run, mainnya Atlantika. Oh Atlantika. Dari Game School kan? Dari Game School. Atlantika. Itu lu gilanya main itu? Atlantika juga gue main. Gue dulu tuh Atlantika jadi jockey box. Jadi entah kenapa tuh tangan gue wangi banget gitu. Gimana tuh? Ya jockey box kan kayak misal ada mount, ada kendaraan-kendaraan yang ada di in-game-nya, entah Mars Rider, Panda, Fox atau apapun itu gitu. Tangan gue tuh selalu wangi. Gue modal kayak 200.000 tuh gue buka pasti ada dapatnya dan gue dapat rare-nya. Jadi kalau zaman dulu kan item ada yang normal, ada yang rare-nya kan. Gue dapat selalu rare-nya. Gitu. Sampai ada orang bilang, "Ini kalau lu bisa dapetin, jadi dia ngasih gue 500.000. Kalau misalkan dapet satu itemnya itu dihargain 50.000 kalau yang biasa. Tapi kalau rare ya 80 atau 100.000 gitu. Dari gua 500.000 itu dapat yang biasanya 7 apa berapa, dapat rare-nya tuh 4 lah, nggak terlalu banyak. Jadi total tuh ada belasan lah yang gua dapetin. Ya hitung aja satu itemnya dikaliin. Jadi lu jokinya cuman joki ngebukain kotak buat orang? Iya. Di ID-nya dia? Di ID-nya dia. Oh di ID gua. Di ID lu? Di ID gua, nggak bisa di ID dia soal. Gua ngerasa ID gua tuh wangi banget gitu loh. Teori macam apa ini anjing? Teori box. Zaman dulu tapi. Terus cuman banyak lu dari situ? Ya banyak lah.
Lumayan buat jajan. Itu lumayan buat jajan dari zaman dulu. Sama jualan voucher gue juga zaman dulu. Oh, voucher Lito. Ya, voucher Ayo Dance, Lito segala macam dagang. Oh, lu SMA berarti ya lumayan giat lah ya mainnya. Lumayan lah. Terus berarti ini lu belum kena Dota tuh. Waktu lu main Atletica tuh yang racunin gue Dota tuh Yudi. Hah, jadi sebelum gua Yudi itu satu warnet dulu. Oh. Sebelum dia mengenal 3CS. Dulu kan dia bikin studio buat Dota 2 TV Indo kan di 3CS kan. Nah, sebelum itu ada namanya H612. Warnet H612 itu mainnya di tempat dia. Mainnya di warnet itu, bukan warnet Yudi, cuma mainnya di situ. Oh, jadi lu diracunin Yudi, kenal Dota itu gara-gara Yudi. Iya, sama anak-anak warnet itu pas gua SMA. Karena kan SMA gua sama warnet itu deket banget. Kalau dari rumah gua ke Tugalan kan lumayan tuh, ngelewatin jembatan, lampu merah dan segala macam. Nah, kalau yang H612 ini pas banget di kelurahan yang biasa gue diturunin nama waktu SMP itu lurus ke SMA gua, kiri itu ke warnet. Jadi kayak tiap gue di perempatan tuh lu harus bikin pilihan yang benar ya. Kayak lagi ikut One Stupid Millionaire gitu. Manakah jalur yang tepat? Kiri atau lurus? Terus itu tergantung hati nurani ya. Tergantung hati nurani. Hari itu moodnya kayak kayaknya waktunya sekolah deh. Belok dulu. Belok, warnet kan masih tutup karena udah kenal sama ownernya juga. Angkat aja, seret, masukin motor ke dalam, tutup lagi. Bandel banget. Baru buka ntar jam 9, setengah 10. Wah, gila. Kalau ntar nyokap gue lewat ngelihat, gue bilang, "Gi, tadi motornya di warnet." "Iya Bu, tadi lagi motokopi." Lagi ngeprint. Percaya tuh? Alhamdulillah. Wah gila nih, emang jago ngadalin orang, anjing. Loh, berarti ya SMA lu masih suka cabut-cabutan? SMA kan gue gak naik kelas. Oh, itu sempet gak naik kelas? Gak naik, karena absensi gue. Oh. Nilai aman, absensi yang tidak aman. Tapi padahal waktu SMA gue gak naik kelas itu karena absensi gue itu bukan gue cabut. Ada cabutnya, tapi ada beberapa yang emang tanding buat ngebawa nama sekolah. Gue waktu SMA dulu tuh aktif. Apa, futsal gue ikut, basket gue ikut. Makanya absen gue tuh banyak gara-gara ikut lomba buat futsal. Kelar futsal ikut lomba lagi, izin buat ke basket segala macam gitu. Oh, banyak diputihin lah ya. Pemutihannya banyak gitu. Tapi entah kenapa ada beberapa yang nggak ikut pemutihan waktu itu buat absensinya dari surat izin untuk ngebawa nama sekolah. Wah, ironis sekali ya. Itu berapa banyak, banyak. Di total tuh angkatan gua ya, sama senior gua yang dari kelas 2 ke kelas 3 nggak naik, sama kelas 1 ke kelas 2 nggak naik. Itu total 30-40 orang nggak naik kelas tuh. Sumpah, ini ironi banget anjing. Pasta tuh banyak bolos ke warnet. Tapi yang bikin dia nggak naik kelas adalah karena dia bolosnya buat main futsal buat sekolahnya anjing. Padahal ada piala juga yang dibawa. Nah, itu dia, itu ironinya bangsat. Iya. Aneh banget. Betul kan? Aneh emang pada waktu itu. Terus lu sempet gak naik? Kelas berapa tuh? Kelas 1 gue 2 kali. Ditawarin mau pindah. Ada yang nawarin mau pindah sekolah nggak biar naik kelas gitu. Ibaratnya pindah ngatrol gitu kan. Gue bilang nggak usah lah, toh tanggung jawab gue bukan dinilai gara-gara absensi. Iya, bukan karena lu goblok kan? Agak goblok sih, cuma nilai alhamdulillah lah. Bukan karena lu goblok banget kan? Iya. Nah, itu lebih tepat. Terus nah, setelah lu ngana gitu, gue mau di podcast ini anjing. Kan ini podcast goblok. Gue juga goblok. Tenang aja, santai. Sesuai berarti ya. Iya, sesuai. Berarti narsum yang lo undang sini goblok. Enggak. Mostly. Maaf ya narsum-narsumku, teman-temanku. Ini Pasta yang ngomong. Kan sesuai namanya. Iya, anjing lah. Nah, setelah lu ngana gitu, apakah lu tersadarkan atau ya udahlah, jalanin aja? Hah? Hah? Sadar? Jalanin aja, Son. Tetep tuh badernya lanjut. Enggak, ya badernya gue kurangin. Oh, kurangin gitu. Tapi coba masih ada lah ya. Sorry ke nyokap gue, ya maaf kalau gini. Ya, gitu tobat lah. Dikit lah ya. Banyak. Tobatnya banyak abis itu. Tobat banyak abis itu. Tobatnya banyak. Tapi justru diracunin Dota sama Yudi. Itu kelas berapa lo dikenalin Dota sama Yudi? Itu kayak gue kelas 1 SMA. Oh, yang waktu awal gue mengenal warnet itu, pokoknya racunin Dota. Emang dajal berarti warnet Dota itu. Dota 2 tapi bukan yang Warcraft. Oh, langsung Dota 2. Dota 2. Oh, udah ada Dota 2 ya waktu Dota itu 2 ya? Waktu itu. Berarti zaman itu yang gua mainin cuma sniper only. Enggak ada hero itu lain. Hero paling gampang sih. Hero paling gampang. Itu hero paling gampang buat dipakai. Digendong cuma tugas dari belakang bikin item kristalis, force staff atau dagger, terus bikin BKB sesuai dengan apa yang disuruh. Nembaknya cepet dadah. Maelstrom ke Jolnir segala macam tinggal tembak doang. Berarti yang bikin lu enggak naik kelas secara tidak langsung Yudi ya? Emang bangsat Yudi. Bangsat emang Yudi anjing.
Yudi bangsa, tante mamanya Yogi nih. Ini ada yang namanya Yudi Anggi ya. Rumahnya di daerah sana juga tuh, Bekasi tuh Jawa Timur. Nah, Jawa Timur, Jakarta Timur. Nah, itu tuh orangnya tuh tante. Tahun lalu baru merit dia. Iya 2 tahun lalu ya. Iya, itu orangnya tante. Bandel emang. Nah, lu mau dikenalin itu cuman kayak main Dota doang. Zaman itu tuh main Dota tuh masih bayar. Karena ada tiketnya, ada key-nya lah buat lu bikin ID kan. Bayar waktu itu karena teman-teman sewarnet ya bullshit ya, lu bayarin gue billing aja lah 15.000 ntar gini-gini, ya udah bayar billing, akhirnya Dota bisa main gitu. Oh anjir. Tapi tetap nggak Dota yang sering gue mainin waktu itu, Atlantikanya yang masih Atlantika. Betul. Terus sampai apa yang akhirnya membuat lu gila Dota? Karena kan lu sebelum PUBG Mobile kan lu gilanya, lu terkenalnya gara-gara Dota 2. Nah, itu waktu si Yudi udah mulai jarang main di warnet H612. Dia udah main di 3CS. Main di 3CS ternyata dia bikin studio di situ, mini studio buat Dota 2 TV Indonesia. Tiap nontonin The Turning Dota, suaranya suara teman sendiri, gue mute nonton. Aneh ya soalnya. Aneh soalnya cuy, sumpah. Lu dengerin teman sendiri nge-cast tuh pasti zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Zamannya shortcaster tuh nothing di Indonesia. Iya, masih kayak apa namanya, shortcaster Indonesia tuh aneh tuh. Betul. Ya udah. Gue tanya Yudi kan waktu dia main, "Yud, lu nge-cast itu dapat duit enggak sih?" "Dapat kok." "Berapa?" "Segini 500.000, 250, lumayan lah." Dalam hati gue, lumayan juga nih. Ya udah akhirnya gue mulai tuh build PC di rumah. Nggak build sih, lebih ke sharing sama bokap gue. Jadi pas bokap gue udah nggak pakai PC, gue pakai. Tapi sebelum Dota juga sempet main PB juga, Point Blank. Sempat main PB. Cuma nggak lama, jadi bocil PB-nya nggak lama waktu itu. Cuma bentar doang. Nggak jadi bocah, ayo indahoy. Nggak lama ya. Nggak lama ya. Gitu. Semua ada fase itu kok. Semua ada fasenya. Semua PB pada masanya. Betul. Nah, di build PC di rumah akhirnya ada upgrade kan, minta bokap buat upgradein buat bisa main PB. PB kelar pindah ke Dota. Dota tuh zaman dulu gua nge-cast belajar semua di rumah pakai mic yang kayak mic masjid tuh, kalau yang mic belalainya tuh bisa dibengkok-bengkokin kayak gitu. Oh ya ampun, yang kayak buat orang DPR tuh yang begini terus kayak iya, yang bisa dibengkok-bengkokin. Beli yang itu murah yang cuma banget 40.000 70.000 dan itu gua belajar pakai mic itu kurang lebih hampir setahun lah. Jadi makanya buat orang-orang yang sekarang belajar nge-cast tapi equipmentnya udah kayak gini nih, gue salutin jempol banget bos. Itu Anda sudah gue salut banget. Dulu belajar nge-cast tuh pakai mic bawaan lah. Betul. Mic yang belalai itu. Wah, hard banget zaman dulu tuh, try hardnya. Sampai zaman dulu gue nge-cast Dota tuh ada backsoundnya. Dulu kan gue dulu belum punya studio kayak sekarang. Bener-bener di ruang keluarga, ada komputer bokap gue pakai buat nge-cast Dota, ada TV juga buat nonton segala macam. Nyokap gue nonton TV, nonton dangdut. Makanya kadang kalau didengerin ya, cast Dota gue zaman dulu itu ada backsound dangdut Indosiar pada masa aja. Yang ada Eko Patrionya ya. Iya, pokoknya yang jurinya Ivan Gunawan. Wah, itu masih kedengeran Mama Mia, aduh. Iya, yang kayak gitu-gitu. Avi. Oh, jadi lu nge-cast tuh lah, itu nge-cast lu di TVI? Enggak, di channel gue sendiri, nyari nama ke komunitas dulu gitu. Itu jalan pertama lu ya? Jalan ninja gue pertama tuh. Anjir, lu bikin channel sendiri tuh? Yes, dan waktu itu namanya masih nama asli kayak Riantoro Yogi. Sampai akhirnya gue kenal yang namanya Melon, katanya lu harus ada branding dan segala macamnya. Akhirnya mikir di warnet bikin nickname, kepikiran Pasta. Awalnya Mr. Pasta, itu brand banget cuy. Mr. Pasta. Karena waktu gue lagi bikin nickname ada mobil box pasta lewat Mr. Pasta. Wah, jadi nickname Jadi nickname. Zaman dulu kan orang bikin nickname nggak pernah mikir gak jauh-jauh banget ya. Gak pikiran bakal se-impactful ini, tau nggak? Gak akan. Zaman dulu lu kalau misalkan mau bikin nickname pasti nyari di sekitar warnet gitu kan. Kayak misal lu nyari di sekitar warnetnya itu ada dulu nickname gue ada Philip. Itu gara-gara bohlam Philip ada di etalase. Untung bukan Shinyoku tuh. Kalau Shinyoku jadi Kobusir jadi. Bukan. Romi Rafael. Philip, Pasta segala macam. Soalnya kita nggak kepikiran akan se-impactful itu dan kita bakal sebesar ini, tau nggak? Betul. Kayak Nick pasti banyak yang menyesal kayak anjing kok kenapa Nick alay banget ya. Lu malah mikir sih e-sport bakal segede ini. Iya, zaman dulu ya gaming, tapi gamers nggak ada e-sport. Lah, lu apa yang membuat lu akhirnya pengen jadi caster? Duitnya itu? Karena Yudi bilang duitnya ada. Ada nggak duitnya? Enggak. Anjing emang Yudi. Yudi udah buat lu nggak naik kelas, nepu lagi gak ada bangsat duitnya. Gak ada lah. Dia dapat duitnya dari mana emang? Ya nggak tahu. Mungkin karena ada beberapa project brand yang masuk ke dia juga. Karena kan dulu di TVI itu nempelnya sama Steel Series. Dulu tuh inget banget gua broadcast kayak sekarang kan banyak banget. Lu bikin GLAF terus.
sekarang ada Mineski, ada Revival, ada Indo Esport, banyak lah. Kalau dulu kan cuma ya perseorangan. Dota 2 TV Indo sama Live Gaming Broadcast. Udah itu doang. Si Sing Seven, si Ari, udah cuma 2 itu doang. Nggak ada lagi. Ya udah. Tapi sebelumnya gua ke DTVI, gua sempat gabung sama Gema Show Indo tuh, sama Gema Mr. Fantastic dulu kan dia bikin, sama Gema, akhirnya kenal sama JTS, teman-teman komunitasnya Gema lah. Gema kan waktu itu YouTuber Dota yang dikenal banyak orang juga, sampai sekarang juga masih karya-karyanya kan. Jadi ya udah join di sana, bikin turni, minta disponsorin nama. Jadi komunitas dia ada tapi nggak ada activity-nya. Akhirnya gue bikin activity buat komunitasnya dia, bikin turnamen, coba minta Gema sponsorin. Entah hadiahnya Arcana atau apa. Itu live-nya di YouTube loh. Itu live-nya di tempatnya Gema. Tempat Gema ada live di tempat gue juga. Itu tahun berapa berarti ini pas? Ini tuh tahun berapa ya? Itu 2016 2017 ya? Iya, lama banget itu. Anjir. Ini zaman-zaman gue start jadi caster CS:GO juga berarti. Iya kan? Pokoknya semua bermula kita tuh wah, gak ada yang enaknya sekarang dah. Eldoge bilang kan kalau zaman sekarang tuh, termasuk Eldoge kan dia lahir dari caster hunt segala macem. Zaman dulu kita mesti mana ada mesti gambling nih. Zaman dulu kalau lo mau mau jadi caster, lu harus dekat sama komunitas. Harus wajib. Kalau enggak lu enggak ada penonton. Betul, lu harus benar-benar dekat sama komunitas kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang tuh lu harus tetap ngedeketin komunitas, tapi itu kayak chapter berapa lah. Ada jalur cepatnya yaitu caster hunt. Betul. Ada jenjangnya tuh kelihatan banget sekarang. Intinya sekarang kalau lu udah lewat caster hunt, lu nggak bisa survive, berarti lu yang goblok. Iya. Sumpah. Berarti lu yang nggak cerdas melihat kesempatan. Betul. Lu udah dapat kesempatan, lu dapat caster hunt-nya. Lu nggak juara pun, lu udah dapat panggung dari caster hunt. Udah kelihatan sama banyak IO. Videonya udah di-share juga kan sama publisher, sama IO yang ngerunning acara itu juga. Makanya gue bilang lu masuk caster hunt, tiba-tiba lu nggak at least lu dikenal sama daerah lu lah. Jadi kalau ada IO kecil di daerah lu yang butuh caster segala macam, lu pasti bakal dapet. Kecil-kecil dulu lah. Betul. Oke, lu berarti dari tahun 2016 itu udah mulai start casting serius? Enggak, itu masih belajar. Itu masih belajar. Masih meraba Tapi dulu. di otak lu itu udah kepikiran belum? Kayak ini kayaknya mau gue jadiin karir. Nggak ada, Son. Berarti lu kayak cuman ya iseng-iseng aja dong. Nggak ada. Gua ngebohong sama nyokap gua kok. Gua bilang, Bu, ada kerjaan. Kan selama ini kayak gua ngoceh gitu, kan nyokap gua marah-marah mulu kan. Oh, lu ini nge-cash di ruang tamu itu? Iya, nyokap gua tuh marah-marah karena ibu mau nonton. Mau nonton Eko Patrio. Iya, aku mau main gitu. Terus ya udah, akhirnya gua bilang, Bu, diem dulu ya, jangan terlalu berisik. Volume TV-nya juga jangan gede-gede, soalnya ada duitnya berapa? 500.000. Wah. Akhirnya gue minjem duit sama teman gue, transferin ke rekening emak gue 500.000. Terus gue bilang sama emak gue beberapa hari kemudian, Bu, udah transferan masuk 500.000 bayaran dari ngoceh-ngoceh yang kemarin. Terus duit yang gue dapet gue berikin lagi ke nyokap gue, nih Bu 500.000-nya. Nih Bu 500.000-nya gue kasih ke nyokap gue. Ya udah buat kamu. Gue keluar, gue balikin ke teman gue, nih gopek lu. Berarti lu gak dapet apa-apa? Gak dapet apa-apa. Kan gue bilang e-sport sekarang tuh udah enak banget. Gila, lu sampai nyari, lu sampai ngebelain casting tuh sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Kan lu sampai zaman dulu nih ya. Demi lu bisa nge-cash yang lu nggak dapat apa-apa, demi belajar aja lu sampai ngebohongin nyokap sampai lu. Kayak gitu biar gue bisa sampai niat tenang. minjem duit 500.000 yang pada waktu itu masih bisa beli doner kebab tuh. Paket karage 10.000 anjing. Anjir, itu niat banget pas. Sampai segitunya. Kalau zaman sekarang kan udah enak banget sama. Sumpah, makanya gue kadang kesel kalau ngelihat orang-orang e-sport sekarang nih yang udah sok ngerti tentang e-sport, bacotnya gede tentang e-sport tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya gitu. Gedek ya? Ya gedek aja. Anjing, gue tuh nggak, lu tuh otaknya licik banget sih mas. Gue nggak kepikiran sejauh itu sumpah. Kalau misalkan bisa bilang ini ada hasilnya terus minjem, wah gila sih, itu one step further anjing. Tapi itu nyokap gue udah tahu juga ceritanya. Oh itu akhirnya ketahuan. Iya, nyokap gue udah tahu yang itu. Tapi nggak ada komen ke gue tuh karena ngelihat sekarang ada hasilnya. Oh, nyokap lu pokoknya perdebatan terakhir gue sama nyokap gue itu pas gue kuliah semester 5 semester 6 gitu. Yang akhirnya udah mulai ke Mineski kan waktu itu. Udah dari Revival ke Mineski, nyokap gue bilang, "Udah lagi fokus aja kuliah gitu. Buat apa sih ngerja kayak game-game kayak gini nggak jelas buat ke depannya." Karena di kala itu ya apa sih yang mau lo harapin dari game, Son? Iya sih. Gak ada. Gak gede-gede banget lah. Gak gede. Kayak cuma bisa jadi sampingan kan. Betul. Gak ada yang sampai bisa bener-bener kayak menghidupi lo sampai tua nanti. Sampai sekarang pun nggak menjamin gitu. Mesti tetap harus ada plan B-nya. Gue bilang sama nyokap gue tuh, satu hal yang gue
yang gue tanemin tuh bokap nyokap gue bilang terserah lah udah, yang penting kewajibanmu dikelarin, ibu cuma pengen kamu kuliah kelar, sama bapak pengen kuliah kelar gitu. Nah pas perdebatan itu gue bilang sama nyokap gue, bu sekarang yang ibu harapin apa sih dari aku lulus kuliah dapat kerja gitu ya. Sekarang ibu lihat nih teman-teman ibu yang ibu banggakan, yang selalu ibu bandingkan dengan aku, gue bilang gitu. Mereka lulus kuliah pun gak langsung dapat kerja. Sekarang lihat anak ibu nih lagi kuliah, ada pekerjaan yang tidak terlalu menyita waktu kuliahnya. Ya oke lah, bayaran waktu itu 500.000 sampai 850.000 sebulan. Seenggaknya gue bisa hidup dan jajan pakai duit gue sendiri walaupun kuliah masih dibayarin. Seenggaknya gue bensin, gue pengen jajan ayam kampus lagi. Maksudnya ayam yang ada di kampus gitu kan. Ayam itu udah bisa pakai 800.000 nombok dikit tuh. Maksud gue tuh ayam yang ada di kampus, ayam goreng kampus. Nah, jajanan kampus. Ayam itu kalau nggak digoreng beda bro artinya. Ya, ayam geprek yang deket-deket yang jajanan kampus lah. Gue udah bisa jajan sendiri. Sabana. Iya gitu-gitu. Atau enggak? Rocky kayak apa? Ya gue nonton bioskop udah pakai duit gue sendiri, pacaran pakai duit sendiri, udah bisa kayak gitu. Gue udah kayak ya udahlah. Pacarannya sama ayam kampus? Enggak lah anjir. Ya terus udah. Bentar, 800.000 itu di Mineski dulu. Nge-cash apa lu? Enggak di. Oh yang masih ini. Revival. Di Revival tuh caster digaji dari 500.000 naik ke 750.000. Gue tuh udah digaji sebelum Revival TV, sebelum Dota 2 TV Indo diakuisisi oleh Revival TV. Itu waktu lu di Green Lake itu? Sebelum. Jadi line up itu gua Melon doang waktu itu. Di TVI itu udah rombak karena Yudi ke Garena, DZ ke Garena, udah ditinggalin semua. Akhirnya cuma gua sama Melon dan dibantu banget sama Ko Andijo yang dari gua lupa Semarang apa Surabaya. Beliau yang ngasih gua kesempatan banget. Jadi thank you banget. Itu bener-bener gua ingat namanya Andijo, orang Surabaya yang akhirnya menghidupi gua untuk jajan segala macam di kala itu dengan bayaran 250 naik 500.000 ke 750.000 sebulan dengan jumlah cash yang nggak tahu lo seminggu bisa 4-7 hari nge-cash yang durasinya bisa 4 jam 8 jam 12 jam, tapi gue ngerasa ya inilah bayaran yang worth it di waktu itu lah ya. Itu investasi itu. Lah ya. Betul. Anjir. Itu Andijo tuh sabar banget. Itu perdebatan sama nyokap lu tuh sama waktu lu gua, di Revival itu pada akhirnya. Betul, waktu di Revival sampai akhirnya di Mineski. Tadinya Melon yang mau diajak ke Mineski sama Ko Agus, tapi somehow ya Melon ada sedikit investasi di Revivalnya juga, makanya Melon nggak bisa pindah ke Mineski. Melon suggest nama gua di review sama Monang, sama Dona, sama Gunawan Leman, sama Ko Agus Cinat nge-review gua kerjanya seperti apa. Akhirnya ketemu sama Ko Agus, ngobrol-ngobrol, join Mineski. Ingat banget gue gaji dulu tuh di Mineski 2.500.000 sebulan nge-cash. Itu tahun berapa? Itu ini 2021 ya. Kalau 2017 2016 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu berarti 2018 ya, 2017 akhir lah. 2017 belakang itu join di Mineski. Itu masih Dota 2 kan? Masih Dota 2. Itu gue ngebangun banget Mineski dari nol. Jadi kalau di Birlangnya pilarnya Mineski itu dulu ada 9 apa berapa orang gitu, nggak nyampe 10. Itu Ko Agus Cinat, Odi, Pedia, terus Odi. Monang, Dona, Gunawan Leman, ada Feli, Septi. Oh, Septi. Bareng sama mereka tuh, bareng sama Angelatan juga. Ada beberapa orang, berarti lebih dari 9 ya. Iya. Nah, orang lebih nggak terlalu banyak lah. Akhirnya grow up bareng-bareng, nge-cash Dota bareng-bareng. Itu juga ngerangkap, Septi ngerangkap jadi finance, Feli ngerangkap jadi HRD. Gua cuma jadi talent doang karena gua belum di saat itu masih kuliah juga segala macam. Jadi gua cuma jadi talentnya doang Dota 2 buat nge-cash. Dan itu fleksibel. Kadang emang harus nge-cash di Mineskinya, kadang bisa nge-cash dari rumah segala macam. Itu fleksibel. Makanya work lah, lumayan 2 juta. Lumayan lah ya, kan. Pada waktu itu lumayan banget dong. Lumayan banget. Nggak, soalnya ya zaman dulu duit dari e-sports tuh nggak segede sekarang. Mungkin kalau dapat segitu sekarang kayak ya ampun ini nggak kemakan. Iya. Karena udah ada takarannya tuh orang gajinya seberapa gitu lah ya. Kalau zaman dulu tuh 2,5 tuh udah gede banget cuy. Buat sebulan ya. Buat sebulan itu gede banget. Apalagi untuk ya anak baru lah. Ini kesempatan terbaru kebuka.
ngeliat, hah juta, wah itu udah gede banget Kan sih. gue juga dulu sebenarnya dibilang dikenal di Dota 2 aja mumpung karena gue copy paste Melon banget ngecastnya. Jadi orang tuh nggak bisa bedain gue yang ngecast atau Melon yang ngecast, suaranya sama. Oh iya? Sampai semirip itu lu dulu sama Semirip Melon? itu, emang bener-bener gue kopas. Makanya kalau sekarang ditanya orang, ciri khas lo apa sih pas ngecast? Nggak tahu. Gue nggak ada ciri khas anjing. Makanya tiba-tiba kayak di PUBG Mobile lu dateng ngecast, gue insecure jir. Ini orang ciri khasnya udah bagus-bagus, gue nggak ada ciri khas sama sekali anjir, apa yang gue jual. Akhirnya ya gue mungkin ya dalam diri gue nih kalau ditelaah cara ngecast gue, ada cara ngecast Melon, ada cara ngecast Dimas DZ, ada cara ngecast lu gue masukin, cara ngecast Om Wawa gue masukin, pokoknya semua gue ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya, emang dengan cara gue sendiri. Emang begitu, emang harus begitu. Cara jadi caster yang bagus adalah kalau orang-orang yang belum tahu, ya lu cari role model, contoh yang bagus, lu tiru yang bagus dari dia, lu gabungin tuh dari berbagai macam sumber, ya itulah jadi ciri khasnya diri lu ya. Pasti ciri khasnya itu yang lama-lama lu juga kebentuknya ya itu ciri khas lu. Makanya tapi kalau ditanya orang ciri khas lu apa sih? Gue juga kagak tahu lah. Kalau gue ditanya apa ciri khas lu nge-cast on, nggak tahu aja. Iya, bingung kan lu yang denger bangsa. Makanya gue kadang bingung kalau ada orang yang nge-cast tuh, wah ini ciri khasnya dia ngejokesnya segala macam. Bagi kita tuh nggak berasa. Bagi gue ngejokes itu kayak ya lewat. The show must go on aja gitu. Ya lewat aja udah. Gue tuh nggak bisa yang nulis bahan segala macam. Terus wah ini ada jokes harus gue keluarin nih. Yang gue dapat pelajaran dari Melon adalah lu udah siapin jokesnya. Lu jangan memaksakan sebuah momen untuk jokes yang udah lu siapin. Tapi kalau ada yang pas, ketika ada yang pas tanpa lu ngelihat, wah ini bisa keluar nih, itu akan keluar sendiri. Bener. Jadi tunggu momentumnya supaya jokesnya bisa keluar. Jangan memaksakan momentum supaya jokesnya bisa keluar gitu. Itu yang jadinya cringe segala macem. Itu. Jadi gue say thanks banget buat Melon, Dimas, Yudi, elu, Om Wawa, apalagi zamannya gue belajar peralihan dari Dota ke game-game tembak-tembakan. Yang gue liat role modelnya ya Om Wawa, elu, si ini siapa? Wibi. Ah itu yang gue lihat. Karena peralihan lo dari Dota itu kalau nggak salah barengan sama PUBG PC nggak sih? Ingat nggak sih dulu Garuda Cup? Iya, tapi PUBG PC waktu itu belum terlalu booming karena kalah sama ROS PC. Rules of Survival keluar mobile sama PC-nya. Rules of Survival adalah Free Fire pada masanya itu. Betul. Sumpah, Rules of Survival tuh gue waktu itu ditawarin kan buat, kan gue pertama nge-cast Garuda Cup tuh PUBG PC kan. Ya gamenya belum siap lah buat jadi e-sports waktu itu kan. Betul. Kan banget tuh di TA banyak faktapnya kan. Yes. Habis itu keluar Rules of Survival, tapi gue gak ditawarin jadi caster. Bersyukur sih gue gak ditawarin. Kenapa? Karena pas liat gamenya astaga. Wah, bikin pusing ya. Bikin pusing. Itu gue dapet endorsean Son. Oh ya? ROS buat streaming Itu lu pertama kali nge-cast game Battle Royale tuh ROS? Kayak PUBG PC dulu. PUBG PC dulu kan? PUBG PC dulu baru ke ROS. Baru ke ROS. Gue dapet endorsean. Dikasih tahu sama manajemen kan, dapat endorsean gini nih. Main 2 jam aja. 2 hari berarti total 4 jam kan. Dan itu gue mainnya tuh seling 2 hari. Jadi hari ini main, libur main lagi. Nah, hari pertama gue main ngendorsein itu game. Aman. Lancar, turun manapun, wah senang ajak viewer main. Hari kedua yang pas gua ngendorsein itu tuh game, wow, gua di belakang truk ketembus ada peluru masuk. Terus gua dalam rumah tiba-tiba gua mati. Di headshot dari mana entah. Tapi namanya lagi mempublikasikan game tersebut, gak mungkin gua lagi live stream gua bilang cheater nih anjing. Gak mungkin dong. Langsung skip, lanjut game berikutnya. Gitu. Gue profesional lah di situ. Pas kelar stream, anjing ini game kan tiba-tiba begini. 2 hari lalu nggak ada cheat, kok tiba-tiba sekarang ada. Selang 2 hari cuma Pekalongan langsung ini ya. Biarnya Sansku itu langsung bikin cheat tuh. Anjir, Pekalongan Sansku. Pekalongan cheater anjing. Lu yang Ross yang di Taman Anggrek nge-cast gak sih? Nge-cast kan? Karena kan gue motret tuh di situ. Gue nge-cast. Iya, ada elu sih kan gue. Ada lu, ada Dona, ada Odi. Ada Odi nge-cast juga. Iya, gue bilang wah ini game apa anjing. Iya. Terus gue cuma motret doang, dan disitulah pertama kali kita melihat Luxy Zuxi. Wah, betul. Ya nggak sih, juara pertama kan mereka itu di situ. Kayak masih di Bigetron, masih bocah banget bangke. Gue ngeliat, oh ya
nice lah nih bocah-bocah. Zaman dulu masih game mobile FPS tuh masih ini Iya, masih- iPad. Boleh. masih iPad. Segede apapun layar Karena ya boleh. masuk akalnya adalah lu main di layar gede biar orangnya Betul. kelihatan kan. Betul. Dan Rules of Survival adalah game yang pertama gue lihat, oh ini ternyata bisa dimainin, bisa ada e-sportsnya ini game PUBG, game Battle Royale di Moho HP tuh ada ya. Betul. Ada ya marketnya ya. Terus dari situ udah PUBG Mobile keluar. Tapi gue PUBG Mobile tuh nggak langsung nge-cash loh. Gue PUBG Lo jadi gue tim dokumentasi kan? Iya, karena duitnya lumayan kenceng pada waktu itu ya. Jadi ada ditawar Dia doang nih manusia bangsat yang berani nolak nge-cash karena job bayaran lebih gede daripada nge-cash. lah, Anjing. lu ditawarin buat motret sama ditawarin nge-cash. Dibayar nge-cash 1.500.000 nggak mau lebih milih buat jadi tim dokumentasi yang bayarannya 5 juta. Logis. Iya sih. logis dong. Logis sih. Ini adalah pekerjaan yang sudah ada sejak lama, Betul. udah ketahuan gajinya berapa ya kan. Lu nge-cash game yang mungkin lu nggak suka gitu kan. Nah, ya udah mendingan gua motret. Makanya gua kehilangan kesempatan untuk jadi caster PUBG Mobile pada waktu itu. Pada waktu itu. Pasta ternyata tiba-tiba banding setir tuh. Lu Karena kayak Dota udah nggak ada lagi lu bener-bener dari pasta Dota langsung gua ngeliatnya anjrit. berubah. Pasta Pertama PUBG. Dotanya gue hilangin. Jadi iya. pasta doang. Iya. Terus kayak gue ngira, oh pasta doang. Gue search di Instagram pasta, kok ada Banyak ya. pasta gitu. Akhirnya gue cari brand, gue konsultasi juga tuh sama Bang Pen. Bang, kira-kira nama apa ya? Kalau gue pakai Bang Pasta kan kayak enggak lah. Ngikut-ngikut banget. Kalau Mas Pasta kayak waduh kurang. Goreng. Gue cari kata-kata yang sekiranya tuh friendly lah buat orang ngedengarnya gitu. Ko pasta. Enggak ada Cina-Cinanya Nggak ada gue. Cina, sorry. Siapa tahu Kong Nggak lu ada. ada dari Cina gitu kan. Terus akhirnya ya udah bro kayaknya asik sih. Ya udah bro. Pas udah bro pasta nih, beberapa hari kemudian gue ngeliat berita. Bro adalah panggilan untuk sebuah kaum di suatu daerah. Kaum pria yang agak belok gitu. Gue liat berita aja tuh. Ada di Line Today kan. Pas banget ya. Pas banget. Gua ganti lagi nggak ya? Udahlah bodo amat. Mereka gua gitu. Iya, mereka yang viewers lu kan belum tentu tahu juga ada berita itu. Iya. Tapi lu kasih tahu gitu sekarang lu jadi mulai. Ya kan itu berita udah di Line Today juga keluar waktu. Jadi ya udahlah. Jadi Anda belok apa tidak? Alhamdulillah tidak. Ah. Aman. Yakin. Bener. Terus yang kemarin-kemarin lu ceritakan Gak ada anjing. Lu jangan bikin gosip-gosip aneh. Nah, ini kalau calon mertua gua nonton. apakah itu hanya sekedar kedok? Tidak. Nah, lu berarti apa event PUBG Mobile pertama lu apa sih? Ingat nggak? PNC ya? Duh, gua lupa. Sebelum PNC tuh ada yang turun-turun di komunitas. Oh iya, waktu itu turun di Ada komunitas turun-turun di masih banyak komunitas. ya. Betul, masih banyak banget. Tapi PNC itu big hit pertama lu. Iya, betul. Yang Pertama kali. 2018. Seneng banget Son diundang Oh, ya? PNC pertama waktu itu ya. Yang di Britama kan itu. Sorry sebelum itu karena gue pertama kalinya akhirnya keliling Indonesia. Ah, apa itu? Oh, yang ke Bogor, gue lupa tuh ke Bogor. Oh, yang bareng Bang turninya Pen. cafe to cafe ya? Betul yang megang Oh, Revival kalau nggak salah waktu itu. iya, gue ingat. Gue berangkat tuh. Ya itu kalau pas nggak salah- qualifiernya dong. Qualifier ya gue dapat Bogor sama Palembang. Itu Enak jalan-jalan tuh ya. Jalan-jalan tuh. Itu dream come true banget ya. Wih, Kayak zaman dulu ya anak e-sport itu paling seneng kalau dibayarnya bukan duit itu alhamdulillah nilai plus. Tapi dibayar Jalan-jalan. gaming gear aja udah gaming seneng gear banget aja cuy. udah seneng banget. Zaman dulu gue disponsorin Sades udah seneng banget. Iya. Sumpah gak ada duitnya. Duit itu kalau misalkan Sadesnya gue review, gue bikinin video, itu ada duitnya 250.000 satu video. Seneng banget itu. Dapat gaming gear, dapat satu set Logitech. Iya, itu udah udah seneng banget. membanggakan sekali ya. Nggak butuh duit kita zaman dulu tuh, kita cuma butuh gaming gear karena dulu gamer diakui sebagai seorang gamer Kalau udah pakai kalau gaming udah gear. punya gaming gear satu set. Yo, itu udah zaman keyboard, dulu. headset, mouse, mousepad ya kan. Betul, satu set pokoknya. Udah langsung tuh Gamers Nation ya Mantap. kan? Nah, itu PNC qualifier lu jalan-jalan Dua kota. 2 kota. Grand final nge-cash lagi. Gue seneng juga tuh grand final, ketemu sama Bang Alek, pionirnya Iya. Oh iya, PUBG Bang Mobile. Alek. Ketemu sama Sarah Filoid, segala macam. Ada Kresna kan? Ada Kresna Aurora juga. Ada Jelly juga. Ada Jelly. Waktu Jelly masih pacaran. Waktu Jelly. sama Andri Tobias. Waktu Jelly belum di ban. Aduh, biasanya ngomong ya, bukan gua ya. Ya udah itu di-cut aja kan. Dia belum tentu nonton juga. Oh, pasti nonton dia. Oh pasti nonton. Pasti ya? nonton. Ya udahlah, yang segmen ini dianggap tidak ada aja. Iya. Kalau enggak nih sepanjang kita ngomong nih dia papi pipi Ada sensornya ntar Iya, ya? terus Ada baru. sensornya. Nah, udah ini buat Biasanya Jel. Bukan gua Jel. Gua cuma ngebahas kala itu Jelly masih pacaran sama Andri Tobias. Sudah, Iya gitu aja. iya. Tapi emang di ban kan dia. Masih dilanjut masih anjing.
Masih dilanjut. Iya. Tapi aduh, lucu banget anjing. Oke, pertanyaannya adalah pada waktu lu nge-case pertama kali PUBG Mobile, lu sadar nggak game ini yang akan membesarkan nama lu? Nggak sadar. Nggak. Lu masih otak lu masih Dota waktu itu. Dota. Masih kepikiran Dota. Kalau di kala itu tiba-tiba ada tawaran Dota lagi, gue pasti beloknya ke Dota lagi. Oh ya? Sekarang bisa dibilang 2 game yang benar-benar menghidupi gue itu Dota 2 dan PUBG Mobile. Itu. Dan gue akan terus di 2 game ini sampai gue tiba-tiba didepak dan tidak dibutuhkan lagi. Ya. Gitu dong. Ya udah kalau pas udah nggak dibutuhin PUBG Mobile tau lah harus kontak siapa. Valorant tau lah. Kalau tiba-tiba pinasan ke PUBG, gue ke Valorant aja. Gue langsung. Ternyata Anda ada niatan seperti itu. Ada dong. Wah, jangan. Ntar enggak, gimana kalau kita pairingan aja pas. Boleh. Ada Valorant Mobile. Oh, ada kah? Iya, udah ada beritanya cuy. Tapi akan rilis kah di Indonesia? Nggak tahu. Tapi kalau Valorant Mobile-nya masih angin-anginan ya gue tetap ke PUBG Mobile. Gue entah kenapa PUBG Mobile udah. Ya udah berarti gue bahkan bilang kayak gini, kalau ada event komunitas yang ngontak gue bilang kan kadang-kadang event komunitas itu ngontak 2 bulan sebelum acara mereka. Kalau PUBG kan bisa sebulan, bisa 2 minggu sebelum acara mereka baru dikontak kan, baru di calling buat kita di lock tanggalnya di eventnya mereka gitu. Nah kalau di event komunitas ngontak gue udah fair-fairan bilang, gue udah bilang ke manajer gue, ini harus di notes. Kalau misalkan, sekarang berapa sih? Ini kita syuting tuh 16. Misalkan gue udah ada lock tanggal 20 buat event yang udah sebulan 2 bulan lalu. Terus tiba-tiba PUBG ngontak nih hari ini, dia ngontak turning official. Ya gue bakal bilang turnamennya walaupun udah mepet beberapa hari, gue bakal cancel yang dari komunitas itu, tapi dengan tanggung jawab gue akan cari investor yang rate-nya segua atau di bawah gue tapi kualitasnya bagus. Gue tanggung jawab untuk hal itu. Iya, itu masuk akal. Gue udah fair-fairan bilang ke setiap IO yang bikin event yang tidak official untuk komunitas PUBG Mobile, gue selalu note hal itu. Gue udah bilang ke manajer gue gitu. Ya udah berarti kalau Valorant Mobile kayaknya Pasta masih nggak mau deh. Saya juga bisa kok. Nggak apa-apa, gue emang fokusnya ke PUBG Mobile dulu. Gila. Oke, berarti kalau PUBG ini nggak menjilat ya, emang seperti itu. Ya emang udah rumah lu di situ. Gue tahu tempat yang ngasih gue makan lah. Iyalah, udah pastilah. Itu udah ladang lu. Ini ladang gue ya, paling kita nyebrang dikit lah ya gitu. Tapi nggak sampai pindah rumah. Enggak. Awas aja lu pindah rumah. Silaturahmi kan wajar. Silaturahmi wajar gitu. Ya. Awas lu sampai pindah rumah. Nggak pindah rumah, kecuali emang PUBG-nya nggak terlalu udah misal nggak terlalu booming lagi, kok turnamennya nggak terlalu rutin lagi, terus yang kayaknya nggak mungkin kejadian tuh. Kayaknya nggak bakal tuh anjing. PUBG Mobile tidak ada turni, itu nggak mungkin bangsat. Rundown-nya tahun ini udah jelas ya. Iya, 1 tahunannya udah jelas tuh. PMPL-nya berapa kali, saya-nya berapa kali. Iya, udah ketahuan. Jelas. Berarti lu nggak sadar tuh, lu kayak nge-cast PINC ternyata itu bakal jadi ajang lu ternyata untuk booming jadi seorang caster. Nggak sadar. Gue masih saat itu tuh masih mikirnya tiap ada job nge-cast ya gue ambil game apapun itu. Nah dari PINC lanjutnya kemana? Dari PINC tuh masih lanjut PINC gitu kan. Terus akhirnya ada PMCO waktu itu. PMCO 2 tahun lalu ya. PMCO kualifikasi Indonesia. Gua jadi casternya Om Wawa, Doge kalau nggak salah, ada Wolfie juga. Dan itu ketat, Tencent itu ketat banget. Oh ya? Dia minta portofolio nge-cast gua kasih. Karena gue catetin semua dari awal karir gue 2017 tuh yang benar-benar profesional ya. Sampai sekarang tuh gue masih catetin event apa aja yang pernah gue isi. Sama. Bener ya? Itu portofolio bro. Tanggal segala macam itu catet. Udah, sampai situ dia minta portofolio gue kasih. Manajer gue bilang, Kapasta bisa difilter lagi nggak? PUBG-nya aja. Wah, gue bilang PUBG Mobile gue masih dikit banget nih. Ada PUBG PC, nggak apa-apa kak, masukin. Jadi di kala itu buat nge-cast di PMCO yang ke Shanghai itu benar-benar casternya dipilih banget Son. Yang portofolionya itu jelas. Akhirnya gue kasih, kepilih. Gue orang pertama yang kepilih. Akhirnya nyari partner. Gue disuruh ada request nggak? Nggak ada. Gue nggak kenal game caster game FPS siapa aja maulah gue. Waktu itu tersebut Om Wawa, tapi Om Wawa nggak bisa pergi terlalu lama, karena kan durasi di sana kan sebulan lebih tuh PMCO pertama, karena sebulan lebih ada keluarga dan segala macam. Om Wawa nggak bisa pergi terlalu lama, terlalu jauh juga kan. Terus? Walaupun Om Wawa rantau juga ke Jakarta, tapi kalau untuk sampai ke negeri orang lama gitu nggak bisa. Akhirnya Wolfie. Flow akhirnya. Dan itu adalah match yang ternyata tidak terduga ya. Wah, nggak ada yang duga. Gue ke Cina tuh nggak ada yang ngeduga.
sampai paspor. Untungnya gue punya paspor karena waktu awal gue masuk Biniaski tanpa dijanjin apapun, ditanya sama Ko Agus, punya paspor nggak ada kok. Bikin. Hah? Minggu depan harus ada. Gila, gue pikir mau kemana kok? Bikin aja dulu. Ternyata pas gue bikin, gue nggak ada duit kan waktu itu. Gue bilang, kok ini di reimburse nggak? Soalnya kalau mau minta tolong cepet gitu ada biaya tambah berapa gitu. Akhirnya udah reimburse kantor kok. Ya udah bikin waktu itu 500 atau 800 ribu gitu buat yang 3 hari jadi paspornya. Jadi pesanin tiket. Ini kemana kok? Ke Manila. Wah. Manila Major. Pertama kali gua tuh ke luar negeri tuh, ke Filipina. Anjir. Wah, gokil sih. Nge-cash Dota impian gua banget. Nge-cash Dota bahasa Indonesia di negara orang, background belakangnya enggak green screen tapi stage. Wah, itu bangga banget gua. Sama siapa waktu itu? Yota ya? Enggak, sama Odi. Sama Odi ya? Gua Odi. Tadinya Dona sama Monang berangkat cuma bikin side kontennya doang. Tapi karena suara gua udah abis banget, akhirnya Dona nge-cash, Monang nge-cash. Waktu itu sama Korobin juga tuh waktu itu. Wah, gila, itu operator kita masih dikit banget soalnya. Semua kalau zaman sekarang kan udah banyak ya. Sekarang gini dah. Ini jujur nih gue fair-fairan sekarang tuh banyak caster yang kurang ajar. Kenapa tuh? Datang ke event itu ya udah selayaknya mereka artis aja, nggak mau ngebantu ini itu cuma duduk di ruang talent makan udah. Zaman dulu caster tuh kita ngangkatin CPU juga, bantu setup colok kabel dan segala macemnya. Sekarang udah enak banget. Sumpah buat teman-teman caster sekarang nih yang sekarang ada di Kalian Indonesia. harus bersyukur. Enak banget sekarang. Anjing. Iya emang sekeras itu ya dulu ya. Dulu tuh udah dikit jobnya. Jadi makanya udah karena dikit rebutan. Iya, karena jobnya dikit itu dan ketika lu dapet lu langsung menghargai sekali kesempatan itu kan. Ya, menurut kayak aduh ini belum tentu gue bulan depan ada lagi Ngangkat beginian. koper, nyampe di bandara, dorong troli itu ke tempat buat bubble wrapnya dulu, buat di wrapping dulu segala macem. Semua tuh bener-bener solidaritas kru tuh berasa. Cuman tas sekarang tuh kayak ada gapnya aja gitu. Ya mungkin karena ya udah lebih awam nggak sih, udah nggak se eksklusif dulu e-sport. Sekarang semua orang udah ya bisa masuk e-sport, lama-lama jadi biasa aja. Dulu kan kayak begitu intim kan e-sports tuh. Terus berarti Shanghai tuh berarti breakthrough lu ya, bener-bener sebagai pasta. Itu gue pertama kali ngerasain masuk rekening 30 juta. Baru pertama kali langsung gue kayak kok nolnya banyak sekali. Iya. Kayak sebenarnya nggak pure 30 juta sih, soalnya kan ada potongan manajemen. Tapi berasa kaya banget ya. Hampir 30 juta lah. Berasa kaya banget ya. Langsung beli motor gue. Berasa kaya banget gak sih? Iya, beli motor. Enggak. Gue pakai buat ngelunasin mobil. Itu. Jadi reward pertama gue sepanjang karir yang gue beli dengan nominal ratusan juta adalah mobil. Itu juga dikerjain sama bokap gue. Jadi gue diajarin rasa tanggung jawab sama bokap gue itu beli mobil, karena kan gue waktu itu udah mau nikah kan. Nah ternyata gagal. Waduh. Depresi tuh nggak depresi banget sih, cuma agak kepikiran juga lah. Gitu. Dan dari yang gue nggak pernah kenal alkohol segala macam tuh, wah, gue lupa di Palas apa di mana gitu. Buka 2 sofa. Ngabis berapa belas juta di situ. Ini adalah fase-fase Anda ini Badung. Ini ya kayak mengenal dunia malam. Manakah ya gitu anjir. Pokoknya bener-bener dah alkoholan. Terus kelar dari situ sewa villa di puncak berapa hari sampai ketahuan sama nyokap gua, akhirnya suruh tanggung jawab daripada duitnya kebuang gak jelas, beli mobil. Gua nggak keluar duit, nggak pakai duit gua, DP dibayarin bokap gua 40 juta apa berapa gitu. Gue bilang, ini mau cicilan berapa lama pak? 2 tahun aja. Gue bilang 4 tahun lah. Enggak, jangan 2 tahun. Aduh anjing, 2 tahun lagi kan. Mesti dikejar tuh berarti kan. Dikejar nih gue 2 tahun. Gue kira-kira sebulannya berapa? 2 tahun ya 6 juta sekian kayaknya, 5 juta sekian gitu. Bisa gak ya gue? Bisa lah, bismillah gitu. Ternyata akadnya dibuatin, semua tanda tangan gue, cuma yang ngobrol bokap gue. Jadi gue dapat promo mobil tuh akhir tahun. Jadi beli harga cash tapi bisa dikredit. Itu promo akhir tahunnya. Tapi nggak ada pengurangan lagi. Kalau biasanya kan kalau cash tuh ada kurang 2 juta 3 juta gitu kan. Kalau ini gue nggak ada pengurangan harga dari harga dealernya. Yang penting tapi bisa persenannya dikredit. nggak kena lah ya. Nggak ada bunganya lah ibaratnya kayak gitu. Akhirnya ya udah, gue tanda tangan aja kan. Ternyata nggak jadi 2 tahun son. 1 tahun anjing. Mesti lu kejar tuh. Berapa ratus? Sebulan harus nyari 10.600.000 buat bayar cicilan mobil, anjir. Dikejar tuh. Gua kejar.
Sampai 200.000 job tuh gue berangkat anjir. Zaman gue mulai kredit itu mobil, gue tuh berangkat jam 9 jam 8 pagi kan. Pulang bisa jam 1 jam 2 pagi. Kelar nge-cash. Apa Enggak, kerja apaan? nyari yang lain lagi. Anjir, kerja apaan? Ada pokoknya semua gue kerjain, yang penting halal. Oh, kerjaan bro itu jangan. Ganjeng. Yang endorse gitulah, yang kerjaan malam kayak Ya gitu. ampun. Kelar nge-cash di sini, gue berangkat lagi nge-cash mana, ngisi Wah, talk show di mana segala macam. gile. Gue kejar seenggaknya itu baru buat cicilan 10.600.000. Itu masih harus gue cari lebih lagi buat gue makan, buat bensin, buat tol segala macam. Dan itu gue udah nggak minta orang tua lagi. Jadi bener-bener diajarin tanggung jawab 10.600.000. Kurang lebih gue harus dapat 15 juta dalam sebulan. Bayangin Anda tidak dapat job ke Shanghai itu. Mati gue. Untung dapet ya. Itu gue sampai streaming Nemo segala macam, semua gue kerjain son, sumpah. Gue kerjain semuanya tuh sampai akhirnya Shanghai yang kedua, PMCO yang kedua, itu duitnya bener-bener gue tabung. Gue udah mikir-mikir, gue udah kalkulasiin segala macam. Ini bisa nih hasil dari Shanghai yang kedua bisa gue pakai buat langsung lunasin mobilnya. Lunas sudah. Lunas, kelar tuh. Ada lebihnya malah. Ada lebihnya. Lumayan. Ada ya sambil gue jual. Iya, Gue dulu motor kan nyambi-nyambi X-Ride. lah. Motor tuh gue jual. Lu bayangin motor X-Ride zaman dulu masih belasan juta, gue jual 9 juta. Demi Demi ngelunasin tuh mobil, son. mobil bangsat. Iya, mobil bangsat. Terus Scoopy mak gua, Lu jual juga. gua jual. Mak lu tahu nggak lu jual Tahu Scoopy? lah. Oh. Scoopy aja gua jual Demi murah. ngelunasin Gua jual 7 juta tuh Scoopy, padahal masih laku, harga 10 juta aja masih laku. BU banget tuh kayaknya. BU, cuma dengan catatan. Ini gua pakai buat ngelunasin. Jadi tuh Nanti dibalikin. 3 atau 4 bulan sebelum masa tenggangnya, setahun itu habis, 12 bulan itu habis, gue udah lunasin. Jadi gue dapet diskonan lagi lah, ibaratnya kayak gitu buat pelunasannya. Udah gue lunasin, diskon cuma 500.000. Tapi lumayan lah ya buat nebus STNK, buat nebus BPKB di leasing. Tapi kelar dari Shanghai itu nama lu udah membludak dong. Ya, kan ya? alhamdulillah. Karena satu kasus itu kan. Ngepet, bukan gara-gara itu nih, anjing. Pokoknya gue membludak itu karena mungkin orang kedoktrin kali ya. Doktrin. Ngedenger suara gue sama Wolfie terus. Lu udah 30 hari denger suara lu terus. Jadi kedoktrin. Gue bahkan punya teori, lu kalau Puyi Hakim dikasih cash 30 hari berturut-turut, orang bakal suka sama Puyi Hakim. Gue gak tau nih yang nonton ada yang kenal Puyi Hakim. Kayaknya gak ada yang kenal. Miftah Amiruddin. Yes. Tuh, lu kalau nonton turninya Liga Game tuh dia jadi moderator anjing di situ. Gue pernah dikadalin sama dia. Nge-cast turnamen saya Dota sama dia. Seneng banget gue ngeliat. Aduh, gue lupa nama timnya, pokoknya itu tim gede di saya aja. Wow, tim gede di saya gue casterin, masuk lobbynya lagi. Kurang pride apa hidup gue. Tapi waktu itu jam terbang gue nggak terlalu banyak dan gue nggak tahu ini makhluk siapa gitu. Gue join aja. Tiba-tiba dia DC, son. Terus nggak balik-balik. udah lu nge-cash sendiri. Gue nggak nge-cash, gue bingung pontang-panting. Karena kan gue nggak tahu cara nge-cash gimana, masih jadi kokes-kokes doang. Nge-cash yang bener gimana sih? Jadi kokesternya Puyi Hakim. Pernah gue gitu. Black hole. Ya, pokoknya PMCO menjadi. Ya udah balik lagi dah PMCO dah. Batu loncatan lu ya. Batu loncatan gua. Bener-bener yang bikin lu adalah nama terdepan di PUBG Mobile. Yes, alhamdulillah. Dari situ udah steamrolling, lu udah nggak tergantikan, gue bilang. Iya, sejauh ini sih sebenarnya gue nggak minta untuk tidak tergantikan, karena gue juga mengharapkan ada regenerasi. Capek cuy nge-cash itu, sumpah. Dan gue nggak tahu kerjaan nge-cash ini bisa menopang hidup gue sampai gue usia berapa. Makanya akhirnya gue coba bikin bisnis yang gaspol kopi segala macam, ada merchandise juga, gaspol segala macamnya. Ya gue bikin hal-hal itu karena gue pikir gue tuh kurang suka kerja sama orang. Tapi kalau di freelance kan kita kerja sama orangnya at the moment doang kan, untuk waktu itu aja gitu loh. Selebihnya tuh gue punya goal, gue harus punya usaha, gue harus buka lapangan kerja buat orang lain. Makanya gue bikin gaspol kopi. Rugi itu gaspol kopi. Sumpah, itu gue gaspol kopi, gue nyekolahin mobil gue. BPKB tuh gue taruh pinjem duit gue ke Pegadaian. Lu gadain. Bahkan gue minjem sama Clara duit gue 10 per 20 juta gue pinjem ke Clara. Dia jadi investor dong berarti di situ. Investor, dan udah gue balikin duitnya 20 juta itu si Clara. Jadi gue bingung minjem duit sama siapa. Gue coba ngobrol sama Clara, gue kurang duit buat
buka usaha gaspol kopi gua untuk beberapa properti yang ada di dalamnya lah dan segala macamnya. Akhirnya minjem berapa pas? Gue mau nyebut angka kan gak enak ya. Itu masalahnya gue tahu itu bukan angka kecil, iya, itu angka gede. Lumayan double digit tuh. Gue lupa pokoknya berapa juta, pokoknya di atas 10 juta lah. Gue pinjam, dibalikin kapan? Ntar kalau ini cair. Akhirnya Clara bilang, jangan nunggu itu cair. Balikin ketika kamu udah siap, ada duitnya aja, kata Clara gitu. Bude mantep banget emang. Kalau gitu Clara aku juga butuh. Agak gitu dong. Gitu ya? Jangan manfaatin kebaikan orang dong. Gue cuma sama Clara waktu itu. Kudos to Bude. Mantap, emang Bude baik banget orangnya. Mungkin Bude udah menilai gue orangnya seperti apa juga kali ya, makanya akhirnya dipinjemin duit sama Clara waktu itu. Ya udah buat buka segala macam. Ternyata COVID anjing ini datang kan. Buka bisnis kopi, ada COVID. Iya betul. Nggak ada D-nya tuh belakang, tiba-tiba ada D-nya datang. Waktu itu gue denger curhatan Pasta tuh waktu PMPL season 1. Waduh. Itu kayak anjing gimana nih COVID nih. Itu PMPL season 1 udah pusing banget tuh ya. Season 2 kalau season 1 kan udah mulai tuh. Betul. Karena kita waktu di studio kan gak ada penonton. Nah, ada audiens tapi yang buat manajer lama ujung-ujungnya kagak ada sama sekali kan. Itu lu udah mulai pusing tuh udah season 1 tuh, gue inget banget. Malah gue udah ngerasain, wah profit bersihnya setelah gue hitung-hitung kalau per bulan segini, wah 6 juta nih masuk, oke lah jalan. Bulan kedua wah agak berkurang jadi 5 juta, 4 juta sekian, oke lah masih bertahan lah. Bulan ketiga daerah Purwokerto lockdown, anjir. Kopi gue apa kabar bos? Kalau kayak gini. Ditanam aja apa nih kopi nih, ditanam nih. Terus akhirnya itu gue sampai udah mikirin ada yang mau franchise segala macam. Terus sampai sejauh itu ya. Terus tiba-tiba aduh anjir ya udahlah mungkin belum jalan. Belum rezeki. Boncos. Padahal gue udah mikir, sekarang baru kepikiran nih. Tuh waktu itu kalau gue enggak buka kopi, kayak gue udah bisa DP rumah deh sekarang. Terus gue mikir-mikir enggak usah disesalin, ini belajar. Namanya bisnis itu adalah suatu pembelajaran. Betul. Walaupun lu rugi, walaupun lu enggak untung, pasti ada sesuatu yang bisa dipetik dari situ kan. Yang gue pikir cuma gini, berarti untuk gue belajar bisnis gue harus keluar duit, harus ngegadein mobil gua itu BPKB untuk gua belajar tentang bisnis. Makanya ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal, bro. Mahal. Bisnis itu belum tentu lu percobaan pertama langsung sukses. Apalagi gua learning by doing. Learning by doing. Bukan yang baca buku. Lu siapa sih yang bakal expect ada pandemi gitu loh. Kalau nggak ada pandemi nih Pasta udah nggak ada di sini ya. Tetap ada. Tetap ada. Siapa tahu lu udah mati sama kalau ada di sini. Wadaw. Lu kenapa ya buka Ini Kristo Immanuel kan. Wah anjir, berarti ya lu sampai sekarang nge-cash PUBG Mobile terus nggak ada niatan buat Dota udah lumayan gede lagi loh. Dota udah lumayan gede lagi. Cuma apalagi ada pemain Indo kan masuk ke TI. Ada Saper sama Whitemon, yes. Dulu waktu gue interview mereka si Whitemon masih di EVOS anjing. Zaman kapan dia di EVOS? Iya. Lu gimana nggak ada niatan buat kembali? Ada sih, pengen nostalgia kan, beberapa kali gue dapat project Dota juga kan. Cuma gue lebih pengen nostalgianya itu entah kenapa ya waktu gue dapat job nge-cash Dota waktu itu gue out of nowhere aja dapat. Terus gue yakin kan gue masih hafal skill-skillnya, tapi pas gue nge-cash itu ke-recall sendiri di otak gue. Skillnya Invoker, Tornado, Meteor, Defending Blast, EMP dan segala macamnya, terus skill-skill lainnya, baru Strike lah, Sandstorm, itu semua masih keinget semua di otak gue. Jadi udah luar dalam lah ya, udah nggak perlu ngapalin lagi, udah paling yang diapalin yang hero-hero baru, paling meta baru, update baru, item-item baru itu yang gue pelajarin. Tapi secara meta kan basically masih sama lah sama kayak zaman dulu. Paling kayak sekarang udah mulai ada junglernya lah segala macam yang lebih aktif, udah kayak Secret Shop sudah tidak ada. Secret Shop udah pindah tempat udah lah segala macam. Iya, udah ada whole different game anjing. Outer tower dan segala macamnya lah, segala macam itu. Jadi itu yang gue pelajarin paling kemarin waktu gue nge-cash Dota. Iya, kemarin sempat nge-cash Dota ya? Dapat 1 kali job dari kalau nggak salah ex Mineski-nya Malaysia. Oh iya. Apa sih IO. Iya, IO. Iya, IO. I dan O. Berarti udah di tahun 2021, untungnya kita masih bertahan ya. Alhamdulillah. Setelah hal-hal yang terjadi itu. Sekarang teman-teman kita ya, caster dari zaman dulu nih, dari angkatan gue Dota yang bertahan siapa sih yang masih depan layar? Yudi. Lu. Melon sekarang live streaming. Kayak sudah jarang banget. Udah jarang. Yang masih aktif Yudi bener-bener nge-cash Dota tuh Yudi. Gore aja yang ibaratnya jatuhnya yang di bawah angkatan gue aja udah
mulai di balik layar Belakang sekarang layar. dia jadi tim produksi. Yanto udah nggak mau nge-case Dota lagi. Iya, sekarang udah ke Valorant. Valorant. Karena emang ya udah eksklusif sih, udah Dota udah ya pasti nama-nama itu lagi. Jadi siapa tahu mau streaming. Kalau streaming Dota emang udah gua planningin sih. Emang udah gua planningin kayak beberapa kali lah gua streaming Dota, seminggu berapa kali main Dota jam-jam malam gitu kan. Sambil nyari Saweria dan segala macam juga gitu kan. Lumayan lah ya. Karena Saweria juga gua nggak makan 100% buat gua. Misal gua dapat berapapun itulah 30-40% itu pasti gue jadiin buat giveaway. Jadi ada feedback ke audiensnya juga. Kenapa Anda gitu. jadi promosi live streaming Anda? Ini ide lah buat teman-teman yang suka nyawer Wilson, minta Wilson berapa persen buat bikin giveaway. Wah, anjing, gitu. kok lu jadi Jangan bikin mereka. dimakan. Anda ini membuat mereka kudeta ini, memberi mereka ide, Bang. Biar ada rewardnya. Gue selalu gitu kasih loh. giveaway kok ke mereka. Yes, apa tuh? Steam Wallet? Apa? Ada lah banyak. Apa? Kalian follow berterima point? kasih kan sama gue. VP follow point. Gue memberikan mereka ilmu. Oh, ilmu. Dan jokes lucu. Tapi kayaknya mereka butuh reward yang lain sih, Son. Iya nanti dah. Headset. Atau lu mungkin pengen giveaway lensa? Ada enggak dong. Kalau lensa mahal tuh anjing, pendapatannya belum nyampe segitu saya. Nah kemarin tuh gue udah nanya kan di Instagram gue, ada nggak yang mau nanya pasta? Emang ada, Son? Habis gue nge-share itu emang ada yang nanya? Banyak, followersnya juga naik. Share lagi dong. Aduh, gue tuh seneng tau nggak di repost story-nya sama pasta. Biar at least ada yang nyangkut dikit lah. Menuju 10.000 sebentar lagi saudara-saudara. Nih, pertanyaan pertama langsung. Bangsat nih yang nanya kayak gini nih, Michael Jeremy. Apakah ada ketertarikan nge-cash Valorant? Ada. Kan gue belakangan hari tuh beberapa bulan lalu streaming Valorant tuh biar dilirik juga gitu sama Riot mungkin. Ada butuh caster. Gue siap kalau dipanggil buat nge-cash Valorant walaupun pendalaman gue belum sedalam Wilson, tapi untuk hype gue nggak kalah dari Wilson lah. Nilai jual gue itu. Nilai jual gue itu storytelling dan hype-nya bagus. Jangan ya buat IO Valorant gitu ya. Jangan. One up. Pasta tuh mannernya jelek. Enggak. Lu jangan pembunuhan karakter dong anjing. Ya nyebrang dikit nggak apa-apa. Buat lah. IO di luar sana gue nggak pernah telat. Wah parah nih, berarti PUBG Mobile mau ditinggalin nih guys. Ayo guys, gimana lu guys? Kan gue mah goreng-goreng aja dulu. Mencicipi boleh dong. Iya, mencicipi boleh. Kalau lu udah Valorant, PUBG jangan undang Wilson dong. Gue bilang kayak gitu dong. Jangan dong, kalau off season saya ngapain? Betul. Lah sekarang kalau PUBG off season? Emang ada PUBG off seasonnya? Ada. Ini masih nge-cash DGL. Iya kan ada selingan ada off seasonnya. PMNC. Dari PMPL turni kemarin. PUBG Mobile tuh udah lebih banyak Nggak, dari dari Valorant. PMPL Saya tuh udah kemarin saya tuh ke udah PMNC, kekurangan pekerjaan. Itu ada jedanya. Iya, tapi abis jedanya berapa? Dia 3 minggu lah. Mana ada? Ada 3 minggu soalnya. Ya kan, tapi ya jangan gitulah Pas. Ya kan rezeki udah ada yang ngatur. Oh, iya. Pokoknya kita do the best aja. Pokoknya ini gue bakal bikin videonya One Up nggak boleh nonton. Akun mereka gue blok. Tapi alhamdulillah gue dapet dari One Up tuh kan. One Up ada turnamen PUBG di Agustus kalau nggak salah. Nah udah itu boleh. Itu baru kita brotherhood tuh. Gue Valorant sekali 2 kali lah pengen nyoba ya, lah. Boleh lah. Ya tapi dia harus sama gue ya pairingnya ya. Kebanting dong gue anjing. Lu namanya ngebunuh gue dong. Justru kan gue sambil mengajari lu. Nge-guide ya. Lu tuh pikirannya negative thinking. Gue udah tahu goal lu tuh kedepannya kayak gimana soalnya Son. Gue udah tahu role model lu tuh kayak gimana anjir. Gue mau ganti nick jadi Broson pokoknya. Ntar jadi kayak brand salep. Oh iya. Emang ada itu Bronson goblok. Anjing, gue tahu lagi bangsat. Nah, nih ada nih. Pertanyaan selanjutnya. Kangen masuk lambe tura enggak? Aji dan si anjing. Bangsat sih Anda ini. Enggak ada anjir. Itu parah ya waktu itu. Tapi ya? gue termasuk beruntung orang yang survive ketika kelar dari lambe tura. Karena itu sebenarnya lu nggak salah. Ya intinya seperti itulah ya. Iya. Alhamdulillah lu bisa survive lah. Alhamdulillah salah bisa atau survive. tidaknya ada kata-kata yang membuat gua salah gitu. Intinya seperti itu. Itu yang satu hal yang akhirnya gua belajar lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media. Jadi maksud Anda saya harus berhati-hati dalam sosial media? Harus. Zaman dulu gua Dota, segede apapun followers gua di Dota kayak 8.000, 10.000 itu gua ngomong apapun orang tuh masih bodoh amat gitu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu tuh dengan angka yang sekarang harus sangat kalau gitu waktunya gua puas-puasin deh sebelum gua. Iya, lu puas-puasin dulu sekarang waktu masih 4.000-an ya. Lu puas-puasin dah lu mau ngomong sembarangan dah. Iya benar. Oke, nanti kalau udah swipe up nggak bisa lagi ya. Iya, nggak bisa, Son. Anjing. Bisa tapi nggak terlalu banyak, Son. Shit, man. Gimana saya bisa mengkritik pemerintah? Mungkin itu harus lo lakukan. Wah, Sesekali lah ya. Aduh.
Satu lagi, ada lagi nih. Pernah naksir cewek pro player PUBG M nggak? Enggak sih kalau pro player. Kalau cowok pernah nggak? Bangsat juga. Nggak pernah dong. Nggak ada. Oh, bentar. Kalau PUBG M nggak pernah? PUBG M nggak pernah. Kan gue pernah pacaran sama caster juga kan. Pokoknya gue pacaran sama orang e-sport tuh kalau nggak salah cuma 1 kali. Oh, maksud lu yang sama gua nggak dihitung pas? Mata lu anjing. Kita mah bikin gosip aja dulu. Soalnya agak-agak ya. Ceweknya kok mau ya maksudnya. Buka kursus online divisi coach or analis dong, Muslim Hasan. Gue pernah buka. Rame Cara jadi caster tuh nggak rumit. Nggak rumit. Nggak, lu buka Instagram gua. Di highlight itu ada tips and trick buat jadi caster. Basicnya tuh ada di situ. Tuh. Sisanya tinggal improve aja, perbanyak role model lah, perbanyak referensi. Dan yang paling penting adalah perbanyak orang dalam. Itu nilai plus. Itu kartu asnya, tau gak sih? Karena sometimes gue juga ngerekomendasiin juga pasti orang-orang terdekat gue dulu. Kayak sekarang kan kita bikin tuh The Caster kan, PUBG udah ada. Kalau ML kayak lagi fokus buat mendirikan sendiri, soalnya kan ML mereka ada yang apa sih gengnya KB, Cornet gitu-gitu mereka ada. Kalau kita kan The Caster Valorant kan juga Brotherhood masuk. kita udah tuh. Brotherhood. Masuk kita. Kita udah tinggal konvoy motor ya. Yoi. Bodoh aman anjing. Sesulit apa merebrand diri dari Dota ke PUBG? Serlek terlepas dari fee. Kayaknya nggak terlalu sulit sih buat rebranding dari Dota ke PUBG-nya. Soalnya kan itu 2 game yang genrenya berbeda. MOBA sama FPS gitu, Battle Royale, Battleground. Jadi nggak terlalu sulit lah. Apalagi di kala itu emang Dota lagi nggak terlalu bagus kan perkembangannya. Jadi orang yang suka nontonin gua, ketika gua lagi nge-cast PUBG, mereka bakal join buat nonton PUBG-nya. Tiba-tiba mereka interest kan, jadi nambah player PUBG-nya juga gitu. Mereka main Dota, main PUBG juga. Soalnya sekarang kan lu main PUBG Mobile pasti lu main Mobile Legends juga. Iya. Sangat jarang gue lihat ada orang main PUBG Mobile terus main Free Fire juga, itu sangat jarang. Itu jarang sih. Main Free Fire sama Mobile Legends, main PUBG sama Mobile Legends itu sering banyak yang kayak gitu. Betul. Berarti ya hubungan timbal balik mutualisme lah ya. Betul. Gitu. Ih, keren banget. Apa salah satu momen terbaik selama menjadi caster e-sports? Kayaknya waktu gue ke Manila Master, itu momen terbaik gue. Karena pertama kali gue keluar negeri, terus gue nge-castnya Dota 2, bahasa Indonesia, dan gue dipangku sama Slex. Oh iya. Gue dipangku sama Slex. Oh my god, ada momen itu ya? Ada momen itu. Anjrit. Ya gue gak kebayang sih rasanya. Karena lu itu biasanya nonton di streaming, terus lu ada di panggungnya, nge-cast game yang membesarkan nama lu, yang lu suka. Yang awalnya lu cuma pakai mic masjid ya kan, sambil ada dangdut di belakang. Sekarang yang di belakang panggung. Betul. Wah, gila, dan itu gua ya itu itu dream come true lah ya. Achievement lock lah ibaratnya. Achievement unlock. Achievement unlock. Iya, kok di lock sih anjing, kan udah unlock ya, betul. Wah, gue gak kebayang sih, gue iri tau gak? Enggak tuh usah orangnya iri banget sama pasta. Anjing, lo aja sekarang udah punya rumah, udah punya mobil, motor antik saat orang pajak lu. Nanti saya diketok. Iya. Jangan. Nama saya bukan Anthony Wilson ya. Karyawan di mana-mana. Saya Dery Riyadi ya asli. Lu gak sekalian ngaku, saya Daniel Chen gitu. Saya Daniel Chen, ada di Batam sekarang. Sayang Wolfie nggak? Sayang lah sebagai partner. Sebagai partner gak? Seberapa sayang sih? Entah kenapa ya, gue kalau ditanya lu mau partner sama siapa? Wolfie. Jadi lu nggak mau partner sama gua? Enggak. Kalau nggak ada Wolfie barulah. Oke, jadi gue tahu caranya buat jadi front runner ya. Lu harus ikat Wolfie dulu. Harus sliding tuh ya si Flo ya. Padahal dia abis ini nih podcast. Terus gue tanya kali ya. Pertanyaan yang sama. Flo, lu mau nggak nge-cast sama gue? Mau ternyata. Ya lu yang gue sliding ternyata. Apa reaksi kedua orang tua lu ketika masuk ke dunia e-sports? Ujung-ujungnya bangga lah ya. Ujung-ujungnya bangga lah. Ya, pas pertama udah pasti ditentang lah. Pas yang gue cerita tadi, yang akhirnya gue bilang apa sih yang dibanggain dari lulus kuliah gitu. Kalau abis itu susah buat nyari kerja. Di dunia kerja yang gue sadarin tuh relasi, relasi. Mau lo bilang orang dalam kayak segala macam, ya memang, tapi itu bagian dari relasi kita. Itu. Dan lu bisa jaga nggak relasi itu? Itu cara ngejaga relasinya. Lu punya orang dalam tapi nggak lu jaga, ya sama aja bohong. Susah. Karena akan ada banyak opsi-opsi yang ada di otak dia. Gimana caranya lu harus ngejaga relasi itu, gimana caranya supaya setiap dia ada project yang teringat langsung nama lu. Betul. Itu yang harus lu jaga. Branding diri lu itu. Betul. Selanjutnya, pernah kesel nggak sama Wolfie? Pernah.
Pernah. Zaman-zaman, tapi Wolfie multitaskingnya, sumpah itu orang yang multitaskingnya menurut gue paling bangsat, paling gokil. Kenapa? Gue tuh waktu dia udah mulai ngebucin, yang udah punya pacar tuh, itu gue sempat kesel sama dia. Kenapa? Pacar lagi nge-cash chatting anjing. Sumpah, lagi nge-cash. Ini layar depan sini nih, dia begini. Pas gue kelar ngomong gue lihat si bangsat lagi chattingan anjing. Terus ngerespon omongan gue, ya bener banget. Wow, bangsat juga nih orang. Tapi habis itu gue tegur, kalau lagi nge-cash jangan ambil chat ke gitu. Gue ngomong gak lo respon anjir. Oh ya sorry pas gitu. Jadi gue tuh orangnya kalau ada hal yang emang perlu gue kritik, gue pasti bakal ngomong gitu. Nggak, tapi cuma dengan cara gue ngomonginnya gimana. Maksudnya kan gue tahu karakter Wolfie gimana kan. Gue tahu cara negur dia tuh kayak gimana. Dia bisa gitu. nerima kritikan lah ya. Betul. Sampai sekarang juga masih terjadi. Cuma lebih parah yang sekarang. Kalau nggak sambil chattingan, cuma dia doang Son. Tapi sekarang lebih baik, fokusnya dia lebih parah. Lu bayangin orang mana yang lagi nge-cash turni seru, lagi hype-nya, dia sambil main TDM PUBG Mobile anjing. Hah, sumpah. Wah gila anjing. Dan dia bisa ngerespon apa yang gua omongin Son. Wah gila cuy. Jadi levelnya dia tuh udah wow. Emang Leonardo. Jadi sekarang tuh kalau mau gua tegur, nggak gua tegur lagi. Yang penting dia fokus aja udah. Dia bisa kok. Ya udahlah ya. Mau gila ambil. Sambil nge-cash tuh. Iya betul banget, pas berhasil ngenokin saat. Wah anjir nih orang. Belajar gila anjing. Gokil. Nah selanjutnya nih, apa lagi ya? Wah, apakah orang cadel bisa jadi caster? Bisa dong. Bisa. Jangan apa ya? Jangan pesimis karena kekurangan lu. Ada loh caster yang cadel malah nilai jualnya bagus. Betul. Gimana lu bisa manfaatinnya? Tinggal kan? gimana cara nge-branding hal itu, manfaatkan kekurangan jadi kelebihan lu. Betul. Nah, pertanyaan terakhir dari gua. Close the door. Gue paling males kalau pertanyaan terakhir kayak gitu. Pertanyaan terakhirnya adalah sampai kapan mau nge-cash? Nggak tahu. Ini e-sport tuh passion lah. Gue masih work with passion. Itu masih gua rasain sekarang. Ya udah ganti deh, itu terlalu gampang. Si anjing itu pertanyaan terakhir. Tips buat orang-orang di luar sana deh yang mau jadi kayak seorang bro pasta gitu loh. Mungkin dia menyadari skillnya cupu. Oh ya kan? ini. Berarti Anda cupu dong skillnya. Sangat cupu. Iyalah ya, kita mengetahui kekurangan kita lah ya. Banyak yang lebih bagus dari kita. Iya, banyak yang lebih bagus dari kita. Alhamdulillah nasib kita lebih bagus. Betul, itu dia. Kita tuh beruntung tau gak sih? Beruntung, cuy. Nah, apa tips lu buat orang-orang yang di luar sana mungkin yang ingin mencoba peruntungannya? Cita-citanya jangan terlalu pendek, cuy. Sumpah, ada beberapa orang yang bilang, "Bang, gue pengen jadi caster, gue pengen semeja sama lu." Yuk makan bareng. Udah semeja sama gue. Iya. Cita-cita lo hanya sebatas itu emangnya. Ya lu harus cari goal yang lebih. Gua tuh bisa bertahan sampai sekarang ya karena goal gue tuh selalu gua kasih ada terus gitu. Gue pengen nge-cast turnamen Dota internasional bahasa Indonesia di stage. Kesampean. Itu tercapai. Gue punya cita-cita, gue pengen dikenal tidak hanya sebagai komentator Dota 2. Akhirnya kesampean. ROS, terus PUBG Mobile. Di PUBG Mobile gue udah masuk. Gue pengen gak cuma nge-cast PUBG Mobile dikenal di komunitas nasional doang. Akhirnya gue internasional. Akhirnya gue ada beberapa kenalan orang Malaysia, orang Thailand dan segala macemnya. Terus udah tercapai. Gue pengen selalu di event PUBG Mobile gue selalu ada. Seenggaknya misal dari 30 hari event mereka gue ada 50%-nya. Itu goal-goal yang ingin gue kejar gitu. Jadi lu jangan cepat puas. Biar ada motivasi untuk goes for more. Betul, kayak sekarang gue pengen cita-cita gue tuh yang sekarang ya gue masih keinginan untuk ada di e-sport ini sebagai seorang komentator or anything lah yang penting ada di e-sport dan itu harus bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecil gue nanti karena kan gue udah ada planning buat merit kan. Asik. Nah itu harus gue targetin kayak gitu. Gue udah cukup kaget sih waktu dia bilang cita-cita gue selanjutnya adalah untung dia nggak ngomong pengen jadi caster Valorant. Kagak lah, gue apa aja asal ada kesempatannya gue ambil. Jadi kalau jadi maksud Anda ke karir saya adalah ancaman. Riot sama Tencent friendly.
Ya udah nggak apa-apa. Namanya berbagi rezeki, pasti rezeki gue nanti dibukakan lagi dong. Amin. Tapi jangan sampai ngambil semuanya, Bang. Pokoknya kalau di bisnis tuh lu jangan takut kehilangan kerjaan deh. Ujung-ujungnya pasti Tuhan bukain jalan. Asal lu kerja nggak neko-neko, lu tapi pasta tuh udah pasti dapat rezeki lagi. Amin. Rezeki anak ya nggak? Wah. Gol gua ingin menjadi Om Wawa. Iya anjing, Om Wawa bisa 3 game, Cok. Terus nggak ada halangan gitu loh orang intinya ini, gitu, Son. Gol gua sekarang berarti ingin menjadi Om Wawa. Wah. Mau tua maksudnya? Iya, rezekinya. Oh. Kalau umur nggak ada yang pasti di dunia kecuali kematian, cuy. Iya. Kok jadi endingnya nggak enak banget nih bangsat. Thank you banget Pak sudah mau mampir. Thank you banget. Nah, kita akhiri episode kali ini di situ. Buat teman-teman yang ada di rumah, nanti Bro Pasan nih bakal streaming dia nge-case PUBG Mobile segala macam ya. Ada dia podcast lah. Dia sama gua juga. Iya, ada podcast gua juga sama dia di YouTube-nya Bro Pasta ya. Betul. Jadi langsung aja merapat ke channel dia. Oke, thank you banget guys. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.